Shalom. Ya. Nama saya Pendeta Leo dari GBI Naha. Pertanyaan saya sederhana. Tadi Bapak jelaskan kita harus jadi terang bagi dunia, dan ternyata dunia ini Bapak sudah jelaskan tadi orang-orang yang di luar Tuhan dan orang-orang berdosa. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana dengan ayat firman Tuhan yang berkata, pergaulan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu saja, terima kasih Pak Isra. Ya, oke. Memang kita harus jaga pergaulan, karena ada banyak orang tidak kuat. Kalau dia bergaul dengan pemabuk, dia jadi pemabuk. Tapi kalau kita semua tidak bergaul dengan pemabuk, terus siapa yang bikin bertobat pemabuk? Kalau begitu bagaimana? Begini, kalau saya misalnya pemabuk, cium bau di sini, minuman kerasnya nama apa? Apa? Tikus? Apa? Oh, cap tikus. Ya, cap tikus. Ya. Sekarang begini, itu cap tikus ada di ujung sana. Saya dari sini sudah cium baunya, langsung kepengen. Saya tahu bahwa saya mau bertobat, tapi godaan saya paling besar itu adalah cap tikus. Nah, kalau saya tahu itu godaan saya paling besar, tapi setelah bertobat tiap hari saya bergaul dengan teman-temannya tikus itu, ya yang suka, teman-teman yang suka minum cap tikus, maka saya boleh bertahan. 1 hari bisa bertahan, 2 hari bisa bertahan, hari ketiga bobol. Maka saya harus tahan diri, jangan dulu. Untuk sementara, jangan dulu berurusan. Tapi setelah saya membangun iman saya, doa, rajin baca kitab suci, ikut persekutuan, iman saya mungkin makin kuat. Rasanya sekarang cium bau tikus itu, bau cap tikus itu juga malah jadi muak. Berarti sekarang saya pasti aman. Biar mereka datang tawar minum juga, saya pasti kuat. Kalau begitu, saya bergaul dengan mereka. Jadi, lihat-lihat diri. Ya, lihat-lihat diri. Mampu atau tidak. Ingat baik-baik, saudara ya. Setan itu salah satu kelebihan setan. Saya dulu waktu sekolah teologi, saya pernah dimarah oleh kakak-kakak tingkat sekolah teologi karena saya bikin khotbah. Khotbah saya hari ini, temanya adalah belajar dari setan. Mereka marah semua. Tapi saya berkhotbah dari Matius 4. Setan mencoba Yesus. Pertama, setan itu adalah pribadi yang setia kepada tugas dan tanggung jawabnya. Tugas tanggung jawab setan mencobai orang percaya. Dan dia sangat rajin, setia. Banyak orang Kristen pemalas, tapi setan rajin. Kedua, setan itu tidak pandang bulu. Biasa dia coba Daud, dia coba Adam, cobai Hawa, kali ini dia hadapi Yesus. Yesus anak Allah, tapi apakah dia takut? Tidak. Coba dulu, gagal soal nomor 2. Ketiga, setan itu pintar. Kenapa? Karena Yesus baru puasa. Alkitab berkata, Yesus berpuasa, lalu laparlah Yesus. Terus setan datang bilang apa? Ubah batu-batu ini jadi roti. Nah, orang lapar dikasih roti itu pas. Setan pintar, cerdik. Keempat, setan itu lihai. Dia bilang, jika engkau anak Allah, ubah batu-batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah. Kenapa setan bilang jika engkau anak Allah? Ini di Matius pasal 4. Satu perikop sebelumnya di Matius pasal 3, Yesus baru habis dibaptis. Begitu Yesus keluar dari air, lalu suara Bapa, inilah anakku yang kukasihi. Inilah anakku. Allah Bapa menyatakan, Yesus adalah anak. Inilah anakku. Keluar dari air, pergi kepada gurun. Setan datang, jika engkau anak Allah. Di sini Bapa bilang, inilah anakku. Setan bilang, jika engkau anak Allah. Itu berarti waktu Yesus keluar dari baptisan, dari air baptisan, Bapa omong, inilah anakku. Setan dengar. Lalu belakangan dia datang, jika engkau anak Allah. Terakhir, setan itu tidak mudah putus asa. Dia coba Yesus pertama kali gagal, dia mundur. Dia maju, coba kedua, gagal. Mundur lagi, coba ketiga, gagal. Yesus usir dia, enyahlah iblis. Tapi dalam versi Lukas pasal 14, pasal 4, dikatakan, lalu iblis mengundurkan diri dan menunggu waktu yang baik.
Berarti iblis itu tidak gampang putus asa. Karena itu jangan pikir dia cobai kamu, begitu dia gagal dia mundur. Tidak, dia datang lagi, cobai lagi, cobai lagi, cobai lagi. Coba saudara lihat baik-baik. Istri Potifar menggoda Yusuf. Dikatakan walaupun dari hari ke hari dia membujuk Yusuf, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak. Itu berarti bahwa istri Potifar dari hari ke hari ajak Yusuf berzina. Ini berarti istri Potifar tekun, tidak gampang putus asa. Ya kan? Tapi kenapa Yusuf tidak jatuh? Karena ternyata istri Potifar tekun membujuk Yusuf, tapi Yusuf tekun menolak godaan. Dari hari ke hari tekun menolak godaan. Ya. Karena itu saudara, kalau saudara satu kali menang dengan iblis, jangan pikir, jangan puas dulu. Karena iblis pasti ada serangan kedua, serangan susulan. Nah, karena itu saudara, maka disinilah kita hati-hati. Kita juga timbang-timbang. Kalau saya bergaul dengan teman-teman pemabuk, kira-kira mereka datang bawa segala macam sloki, kira-kira saya kuat tidak? Kalau saya rasa, daripada saya ke situ terus saya jatuh dalam dosa, berarti saya jaga pergaulan. Supaya hidup saya yang baik jangan rusak dengan pergaulan itu. Tapi begitu saya sudah kuat dalam iman, saya harus berkumpul dengan mereka supaya bisa menuntun mereka ke jalan yang benar. Ya, jadi itu tidak bertentangan.